ingin menyampaikan pertanyaan kepada pembina penjualan dan pengawasan tindak hewan dan ada tentang peternakan. Yang pertama, jarak peternakan dari pemukiman penduduk itu berapa meter dan yang paling minim di berapa meter. Masalahnya di desa saya, di pemukiman saya ada suatu usaha peternakan itu sangat dekat dengan pemukiman penduduk yang akhirnya sangat merugikan lingkungan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan saya tidak berani untuk pengaduan. Di sini saya mewakili warga sekitar pemukiman saya untuk menyampaikan pengaduan itu karena sangat meresahkan, terutama lalat pada waktu hari raya itu sampai 7 hari nggak bisa buka rumah. Lalat terlalu banyak, nggak cuma ratusan ribuan, mungkin jutaan. Kalau ini sampai saya syuting, sampai saya foto di HP, kalau saya cuma peletan beli itu habisnya beberapa rem sampai antar. Terus saya di sini selaku tidak hanya dirugikan masalah material, masalah spiritual, tapi juga material. Masalahnya saya di sini buka usaha pakaian. Pakaian itu otomatis kalau kena lalat yang sebegitu banyak, mungkin telur-telur atau kotoran lalat itu menempel-nempel di terutama pakaian-pakaian yang warnanya terang. Yang kedua pada hanger-hanger itu udah pokoknya setelah hari raya itu nggak bisa jualan, saya ikut sama saya cuci. Ya itu mungkin saya sebenarnya saya di sini warga baru, tapi saya sudah laporan sama Pak RT, sama Pak Wong, yang saya namanya di situ, saya di sini cuma borong. Jadi minta bagaimana sebaiknya, tidak apa-apa usaha, tidak apa-apa, juga tidak akan menutup usaha orang. Tapi tolong jaga kebersihan biar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Mungkin itulah pengaduan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangayubul Huda dari Dusun Dawan, RT 1 RW 1. Saya mempunyai permasalahan di peternakan usaha saya ayam potong. Saya mempunyai permasalahan pengendalian lalat sama bau. Kemarin Lebaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Abi, saya rumahnya peternakan dekat dengan tokonya. Kemarin Lebaran lalat memang luar biasa. Bukannya saya nggak kegagian, saya juga sudah berusaha. Cuman saya nggak mampu. Dari dinas terkait saya minta solusinya bagaimana. Mungkin ada cara-cara yang bisa untuk mengendalikan, terutama untuk lalat dan bau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami. Kami sangat bahagia diadakan seperti ini, peraturan-peraturan seperti ini. Jadi semua pamongnya yang ngerti, prakteknya semuanya ngerti. Jadi gimana caranya supaya peraturan itu bisa hidup di masyarakat semuanya mengerti. Yang saya tanyakan begini Pak, usaha masalah peternak ayam itu memang terus terang saya 100% mendukung. Gimana caranya masyarakat itu ekonominya hidup naik meningkat. Tapi cara-caranya yang kurang benar Pak, terus terang. Yang saya masuk begini Pak, bapak-bapak ini harus mengertilah
memang usaha kandang ayam itu seperti itu. Alangkah baiknya masyarakat dikasih tahu kalau hidup kalau di tengah masyarakat jangan sekali lah. Kasihan masyarakat terus terang saja Pak. Nah jujur berikan bicara seperti ini Pak. Jujur, kalau perlu dikasih tahu kalau memang mendirikan kandang ayam jauhlah dari pemukiman supaya di masyarakat itu orangnya hidupnya tenang, kesehatannya tidak terganggu Pak. Terus terang saja Pak, mau dicatat Pak. Seperti itu. Kalau terus saya terus terang menolak Pak dengan beradanya kandang di depan rumah kami. Sebabnya begini, dulu saya sudah kena paru-paru Pak. Dulu anak saya sakit-sakitan terus terang. Ada yang 5 bulan 13 kali sakitnya di dada Pak terus terang. Itu mohon kalau ada dinas kesehatan mohon dicatat seperti itu. Kalau ada lingkungan hidup, tolonglah bagaimana caranya masyarakat itu hidupnya tenang, tidak peribahasanya orang tukaran, orang pengelang. Saya inginkan begitu dari masyarakat. Jadi dari atasan harus punya ketegasan lah. Kalau mau bikin kandang di dekat masyarakat, jangan dikasih izin terus terang saja. Jangan malah didukung, hancur rakyat di masyarakat. Banyak orang ngomong, banyak orang mengadu masalah gangguan kandangan. Bukan saya benci, enggak. Saya dukung kalau memang perlu pemerintah bicara, ya baik lurah, camat, sama PP, bupati ngasih saran masyarakat, kasihkan tempat lah di mana tempat itu ada memang panjang lepas. Dirikan usaha itu sebaik-baiknya supaya masyarakat hidupnya baik, ekonominya baik seperti Bapak saya. Saya memang memberhati masyarakat Pak. Kalau ada orang masyarakat keluh nangis sedih, saya ikut sedih juga Pak. Orang miskin pun saya juga sedih lihat itu. Terus terang saja Pak, mau bicara semuanya langsung ya Pak. PP. Poinnya. Saya poinnya begini Pak. Saya pesan dari pemerintah ya, kalau memang mendirikan kandang harus jauh dari pemukiman lah. Biarpun bicara bagaimana namanya itu Pak, tetap di orang-orang suka lah orang sekitarnya. Sebabnya kesehatan juga. Paling utama kesehatan paling mahal Pak. Kalau laki-laki berobat susah juga Pak. Tapi yang untuk isolasi tempat juga. Kalau anaknya kecil-kecil sakit-sakit itu uang terus uang. Siapa yang terus berobat seperti itu kalau sakit-sakitnya terus seperti itu. Kalau pernah di depan rumah saya Pak, ada itu anak kecil sakit-sakitan batu-batu itu Pak. Sekarang sedikit saya carakan begini. Dulu sebelum kandang berdiri Pak ya, selama ada robot, nggak ada kandang, semuanya sehat keluarga kami sehat Pak. Sehat sama demi Tuhan saja seperti itu Pak. Sehat gak ada penyakit. Setelah berdiri lagi berulang kali sakit. Itu sudah saya sampaikan sebelum kandang berdiri Pak ya. Belum saya sudah ngomong sama Pak Wo, sama Jogoboyo, sama Lurah. Sebelum kandang berdiri saya tidak mau terus sebelum dana keluar servis pun saya nggak mau itu kurang apa saja ya. Saya kan termasuk lingkungan itu seharusnya jadi begitulah. Kalau memang lingkungan nggak mau dari jadi komplain, perhatikanlah masalah itu. Jangan cuma dibiarkan saja. Sudah sekian, terima kasih. Mohon menjadi perhatian semuanya Pak. Oke, terima kasih Pak Ses. Jadi Pak Seswanto ini sering ketemu saya di kantor Satpol PP. Ya. Terakhir Pak Ses ini membuat laporan pada Bupati. Ya, Bupati. Akhirnya Pak Ses, sebetulnya kami sudah melakukan tindakan-tindakan. Ketika sampai mengadu yang pertama itu saya sudah melangkah. Ya. Saya menyimpan tahu namanya surat teguran saya ya, tentang saya. Dan akhirnya Pak Didi ini juga patuh mengurus perizinannya. Kita mengurus izin dimulai dari tanda tangan warga sekitarnya, gitu. Yang dekat-dekat itu tanda tangan juga. Saya juga cek di lapangan juga di sana. Namun ada satu panjenengan yang tidak tanda tangan itu. Adanya tim bersama desa kecamatan tidak mengakomodasi. Jadi realitas Pak Ses ini sudah mengatur aturan Pak. Kalau saya bahasanya pakai peraturan Bupati nomor 42 tahun 2012, ya, di sana dikatakan apabila 1-2 orang yang tidak tanda tangan, ya, dengan tidak menyebut alasan yang kuat itu bisa diabaikan. Tapi tim dalam ini tetap melakukan pendekatan pembinaan pada pemilik kandang ini supaya membenahi
supaya kandang itu tidak bau dan tidak merugikan masyarakat. Dan pengaduan sampean yang kedua menyebutkan bahwa dampak dari kegiatan itu anak saya sakit. Gitu. Jadi tim ini berhati-hati Pak Sis, ya. Dan ini tidak bisa serta-merta menerima laporan sampai, tentunya juga ada tim-tim terkait. Hari ini yang benar tadi disebutkan juga dari dinas kesehatan. Gitu. Karena tim dari Presiden kita melibatkan kesehatan, kami kemarin kita melibatkan kesehatan. Terus berjalan waktu, ini perlu dipahami, yang sampai nanti ada sehingga pas. Sekarang ini tadi disampaikan oleh Eva bahwa untuk izin undang-undang gangguan HO ini sudah tidak ada, namun diganti izin lingkungan sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2015. Bukan berarti izin lingkungan itu minta tangan tolak kali, tidak Pak. Kewajiban pelaku usaha salah satunya mengumpulkan lingkungan itu, melakukan sosialisasi, iyalah ya, sosialisasi pada masyarakat. Nah, setelah itu selesai, tim dari LH ini akan melakukan kajian-kajian teknis di lapangan, Pak. Terus dikeluarkan izin lingkungan. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Sis yang nomor yang terakhir ini. Nanti yang kedua nanti dia bisa tanya. Itu Pak Sis ya. Yang jelas ini pemerintah daerah ini ya selalu melakukan tindakan persuasif. Kita tahu Pak Sis, di Blitar ini memang banyak peternak rakyat yang jumlahnya tidak ada 10.000, mungkin di bawah 5.000, gitu kan? Di lapangan ini. Kalau saya bertindak sesuai dengan mekanisme yang ada, ditarik tanah, bukan pengangguran, tapi bukan berarti saya lemah, tidak. Saya tetap berupaya ya, terus melakukan pemantauan pengawasan. Isu-isu nanti yang punya usaha itu juga harus diuji. Ini tugas kami ini bersama tim itu. Dan saya setuju sekali dengan sarannya masukan dari Pak Sis tadi, ya, supaya pemerintah membentuk kawasan yang jauh dari pemukiman. Ini sudah menjadi Pak Sis, sudah menjadi wacananya para pendidik sudah Pak, sudah diwacanakan. Tapi tidak gampang Pak, masalahnya tidak gampang. Mengpitik 2.000, 3.000, masa bikin ngalas lono, tidak mungkin Pak begitu. Jadi sangat permasalahan itu sangat mudah sekali. Maka dari itu ya pada Bapak supaya mempunyai usaha tanah ayam ini, saya berkewajiban ya melakukan pembinaan pengawasan apabila ya saya sudah melakukan tindakan seperti ini sampai dinas yang tidak mengetahui perda ini, kalau ada permasalahan di lapangan itu jangan salahkan kami akan bertindakan. Tentunya tadi saya bilang tadi saya persuasif ya seperti Pak Duci sampai 1, 2 ya seperti itu dia akan mencuci. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu apa tadi Bu Matia ya, yang jelas kami ya akan dapat dekat ini akan melakukan tindakan ya sejak di lapangan. Saya ingin tahu seperti itu. Nah, itu nanti akan saya lakukan pemanggilan di lapangan. Serahkan izin. Kalau orang nggak harus izin, tentunya nggak ngerti. Apa-apa saran-saran dari tim itu nggak ngerti. Seharusnya nanti seperti ini makanya ini nggak ngerti. Makanya nanti ketika harus izin itu akan datang sana akan memberikan pembinaan langsung pada pemilik usaha. Itu nih Pak Sese. Untuk lanjutnya saya serahkan pada Pak Enan terkait dengan masalah jarak. Terima kasih Pak Yato. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Muti Anggaduan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa aturan kayaknya belum ada Bu. Jadi nanti memang benar-benar dari pihak para pelaku usaha yang mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Katakanlah kalau ternaknya itu mengganggu lalat ataupun baunya, maka
dia berarti tidak menaati terhadap dokumen lingkungan ataupun aturan-aturan yang ada, sehingga menimbulkan lalat. Masalah teknis untuk mengurangi lalat dan bau nanti di dinas veteran, kita hanya sebagai untuk mengarahkan ke uji terhadap bau polutan. Barangnya 300 Pak. Saya pernah dikasih tahu sama BP Sari, Pak namanya Pak Jarno. Itu saya rasa katakannya bagus sekali kalau berbicara di masyarakat, bagus itu bagus. Tapi nyataannya nggak bisa Pak. Jadi itu gini Pak, ya makanya saya sebelumnya tadi ngomong bahwa pemerintahan saat ini itu dia kita itu sebagai pelaksana Pak. Jadi aturan-aturan yang terbaru mengenai jarak saat ini belum ada Pak. Dan ada lagi. Kalau dulu memang pernah berbicara masalah jarak 100 sampai 200 meter kiri kanan belakang depan. Tapi untuk saat ini aturan yang terbaru mengenai jarak tidak ada Pak. Jadi benar-benar kebijakan yang sudah terupdate atau terbaru memang kayak gitu Pak. Jadi untuk aturan jarak belum ada kemudian. Nah, ikatan sebagai ikatan atau komitmen dari para pelaku usahanya sendiri itu juga mempunyai tanggung jawab di dalam dokumen lingkungan ataupun izin lingkungan. Jadi ikatannya di situ. Apabila nanti terjadi pencemaran atau gangguan lingkungan, mereka para pelaku usaha berhak untuk melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik agar tidak mengganggu masyarakat. Jadi di dalam sesuai dengan undang-undang, masyarakat dipermudah terserah monggo pada usaha, tapi juga masyarakat sekitarnya jangan sampai terganggu. Dia juga berhak untuk menghirup udara segar ataupun menikmati hidup. Jadi sama-sama Pak Ibang Pak. Solusi dari yang semua itu benar sama yang disampaikan dengan Pak Suryanto tadi, dilakukan pendekatan secara persuasif, yaitu pembinaan apabila mencemari atau mengganggu lingkungan sekitar, monggo disampaikan solusi bersama-sama. Jadi kalau nuruti gak oleh ini dan umum ade kalau tidak mau tapi kan ade pelaksana Pak, hanya pelaksana apa yang sudah aturan itu sudah terbit, kita melaksanakan menyampaikan kepada masyarakat. Jadi kita tidak bisa memberikan ya nanti kalau masukan jenengan kayak itu pengen ditempatkan tertentu tempat-tempat dulu itu sebagai masukan pada atasan kami Pak, tapi kita akan pelaksana tidak bisa untuk merealisasikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah teknisnya saya serahkan kepada Mas Guru. Terima kasih Pak Saiful Huda. Air potong sudah lama Pak, sebenarnya kalah. Tapi panen yang sebelum-sebelumnya coba dibandingkan. Apakah selalu seperti itu? Selalu pasti banyak kan tidak? Begitu Pak Saiful ya. Ini saya lihat dari sisi peternakan dulu ya Bu Matia tadi yang saya jadi sisi peternakannya begitu. Bukan kalau saya bilang di peternak ya. Jadi ya namanya orang usaha kan ya pasti kami di dinas teknis peternakan ya pasti membantu peternak, tapi bukan berarti kalau seperti itu terus kami biarkan ya enggak, karena itu juga salah gitu. Jadi bagaimana membantu supaya mengelola manajemennya itu tidak menimbulkan masalah, karena ini kaitannya dengan keberlangsungan usaha. Kalau nanti timbul masalah seperti itu kan ya pasti mengganggu usaha, nanti bisa dikomplain, akhirnya bisa tutup. Kalau misalnya sudah ditutup kan ya peternakan juga kalau nggak ada peternakan kan kami juga nggak nyambut kayak gitu. Jadi kalau peternakan apalagi di Blitar potensinya ternak. Yang perlu cepat telur Blitar itu kan masuk 30% maksimal. Terus sekarang yang terpikir. Cuma potong juga seperti itu juga banyak sekali. Tapi sekali lagi mari kita lihat secara objektif bahwa tidak hanya faktor karena banyak kotoran. Kalaupun memang ada kotoran terus kemudian sudah dibersihkan, tapi ternyata lalat masih ada, berarti ada faktor lain. Dan 1 tahun kan kalau ayam potong itu kurang lebih bisa sampai 6 kali periode. Apakah setiap periode itu selalu lalat seperti itu? Kan tidak juga. Kan hanya bulan-bulan tertentu atau musim tertentu saja. Kan tidak. Memang lalat pasti ada, tapi kan nggak selalu setiap
periode terus menjelang panen pas kotoran banyak-banyaknya ya, itu kan selalu lalat seperti itu kan, nggak selalu kan sebenarnya sudah dibersihkan juga Pak Saiful ya. Sebelum panen berapa kali kira-kira sampai 35 hari berapa kali bersihkan kotorannya? Saya dulu punya program itu 4 atau 5 kali gitu. 4 kali pembersihan ya. Jadi sebenarnya juga sudah maksimal, artinya empat kali itu sudah banyak. Jadi kalau beberapa minggu dibersihkan, beberapa minggu mungkin sampai menjelang panen sampai panen itu kan juga pasti harus coba dibersihkan. Tapi yang namanya lalat tadi datang bukan karena faktor kotoran saja, bisa berasal dari macam-macam. Mungkin saya sampaikan tadi kalau waktunya musim bulannya bisa jadi itu juga ada faktor seperti itu. Kan tidak selalu dari kandang itu. Ya. Waktu panen ayam tuh pasti banyak banget. Ya. Saya di sini hampir 1 tahun ya mungkin 3 kali hari raya itu banyaknya lalat. 3 kali 3 periode. Pas waktunya mau panen gitu ya. Ya mungkin Mas Saifulnya mau panen. Itu posisi sudah dibersihkan Pak Michael. Pas mau panen kotoran sudah mungkin berapa hari sebelumnya sudah dibersihkan. Atau nunggu panen dulu habis baru dibersihkan. Habis panen. Habis panen. Sebelum itu umur berapa dibersihkan? Biasanya itu sekitar umur 25 ke 30. Antara 25 sampai 30 ya. Panen kan 35 ya. Waktu sekitar paling lama sekitar 5 hari. 5 hari sebelum panen. Jarak 5 hari biasanya itu. 5 hari setelah panen. Setelah turun sekam. Oh betul. Dulu sekarang umur berapa? Kalau turun sekam lihat Kondisi. Iya, lihat kondisi. Ya. Nggak tentu. Ya begitu ya. Jadi masalah ini pasti salah keluarga. Artinya saya tidak mengatakan kemudian juga apa yang dilakukan Pak Saiful juga sudah maksimal. Artinya memang di sini banyak faktor dan saya memang kami dari peternakan memang melihat di sisi teknisnya seperti itu Bu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin merasa terganggu ya itu nanti kaitannya juga dengan lingkungan, tapi mungkin saya tidak jauh ke situ gitu ya. Jadi saya mungkin nanti bisa cukup membantu di sisi teknis. Nanti mungkin kalau saya sampai di sini nggak selesai Pak Saiful, nanti mungkin setelah acara ini saya nggak apa-apa nanti saya sebentar. Dan ini saya kira juga pelaku ternak yang lain juga sama mengalami hal itu. Jadi satu upaya yang dilakukan memang saya tanya Mas Saiful tadi banyak mungkin cara atau kiat-kiat ya kita bisa melakukan, tapi kita nggak kuasa untuk menentukan apakah itu selalu efektif atau tidak karena memang faktor alam. Lalat itu datangnya lalat pun juga kaitannya dengan faktor lingkungan juga. Tapi minimal pembersihan itu juga sudah cukup sering, saya kira 4 kali itu sudah sering kali itu. Kalau sering-sering stres nanti ya seperti itu kan. Udah obat lalat dari kemitraan dikasih Pak. Itu sendiri berarti. Ditabur atau pakai makanan bahan makanan? Kemarin saya pakai semprot tiap malam. Ya orang semprot. Terus untuk saat ini saya pakai siromasin. Itu ditabur. Campur pakan. Campur pakannya. Memang kalau disemprot itu satu sisi memang ada yang mati, tapi di sisi lain mungkin juga bisa menimbulkan kekebalan atau mungkin di kandang itu habis tapi bisa pindah. Kadang itu seperti itu kadang ya mencoba. Jadi biasanya kasusnya seperti itu. Saya juga dulu di kandang sering melakukan semprot. Tapi ternyata awalnya memang ada yang mati banyak. Tapi sebagai ternyata fungsi ke tetangga itu kan tidak ikut. Itu memang faktanya gitu Pak ya. Jadi ini fakta seperti itu. Nah ini memang harus bisa memang nggak bisa kemudian kita pakai obat tabur pun atau dari pakan pun juga tidak 100% pasti. Tapi minimal mengurangi setidaknya. Jadi terima kasih itu sudah upaya Pak. Jadi nggak apa-apa. Nanti setelah ini mungkin kita saya juga ingin tahu lebih jauh. Jadi memang nggak cukup kalau cuma saya bicara seperti ini. Saya juga sudah cukup sering keliling daerah sini Pak. Kadang-kadang ya lumayan apalah. Gitu. Jadi itu dulu Pak Saiful yang nanti jangan tadi mungkin ada beberapa yang lain yang mau tanya. Jadi tidak seperti waktu ya. Ada lagi Pak saya untuk Pak. Ini Pak yang benar ini kalau bikin kandang di kampung gimana atau mungkin mungkin di bulan itu bahkan banyak kan kalau bikin kandang bulan itu saya anak bulan itu Pak. Gitu. Jadi gimana caranya masyarakat bisa hidup enak, kesehatan tidak terganggu. Jadi bapak punya pemikiran lah
no jangan bikin situ karena cari tempat yang agak jauh dari pengungsian itu lah saya rasa bagi masyarakat kenapa supaya kesehatan terjalin. Banyak orang mengadu sama saya kalau harus lebih kalau mas tidak taat jadinya akibatnya orang belum itu berbanyak makan itu jelas Pak, ada ngomong kosong demi Tuhan kalau saya bilang kalau adanya ada yang lebih besar aku masih sakit jelas seperti itu sakit-sakitan kalau mungkin bagi panen ada darah tidak begitu sakit Pak itu anak kecil kita saya Pak bisa dilihat di sana